Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang Balawi semakin hari semakin ramai sekali. Bantahan-bantahan yang dilakukan antek-antek Balawi tidak menggoyahkan tesis dari Kiai Madudin Al-Bantani. Bahkan baru-baru ini nggak tahu apakah Balawi ini nggak bisa menjawab sendiri atau bagaimana, atau pendidikannya yang kurang mampu. Jadi tesis Kiai Madudin ini selalu melejit, kalau dalam istilah quick count ini meninggalkan mereka, tidak ada lawan. Karena apa yang dimajukan orang-orang Balawi ini entah bener entah enggak, ini malah justru dapat bulian dari kiai-kiai yang mempunyai data yang lebih akurat. Tidak perlu saya sebutkan siapa pembela-pembela Balawi selama ini. Terus ada lagi berita yang menjengkelkan, lucu tapi bagaimana gitu. Iya, seorang bocil Balawi itu mendatangi Kiai Misbah di Kebumen. Dalam percakapan itu menceritakan nasab-nasabnya mereka, dari siapa ke siapa ke siapa. Terus ada pertanyaan kepada Misbah ini, bertanya apakah Kiai juga dzurriyyahnya Nabi, kurang lebih begitu. Ya, dijawab sama Kiai Misbah ini bahwa Kiai Misbah masih dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Tak disangka si bocil ini yang datang ke situ kayaknya mau dawir, minta sangu pas pulangnya. Ini nggak terima dengan jawaban dari kiai tua ini. Dia bilang katanya mau melaporkan Kiai Misbah ini kepada Robitoh Alawiyah. Bocil ini sepertinya nggak pernah makan sekolahan, atau mungkin nggak pernah lihat YouTube. Kalau selama ini nasab mereka ini dibantah sudah begitu lama, sudah setahun lebih. Mungkin bocil ini taunya dawir-dawir, ke sana minta sangu, ke sini minta sangu. Jadi nggak sempat melihat berita-berita tentang mereka di YouTube yang ramai sekali. Ketika si bocil ini mengancam akan melaporkan Kiai Misbah ke Robito, ini dalam hati saya ini ya jengkel juga ini. Ini anak ini pernah sekolah atau enggak, ataukah kemana-mana untuk dawir, ini memang ajarannya atau bagaimana. Jadi kita lihat seorang bocil Balawi yang segitunya aja sama orang sepuh, semisal Kiai Misbah kemarin aja nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya. Benar sekali kalau mereka ini mengatakan bahwa klan mereka ini adalah klan yang paling tinggi, lebih suci dari kiai-kiai berubumi. Contohnya yang nggak jauh, kita belum lupa kalau terah mereka ini satu Habib Bodoh ini lebih utama dibanding 70 kiai alim. Mungkin karena terdoktrin ini, jadi Balawi bocil ini semaunya dengan orang-orang tua, padahal Kiai Misbah ini termasuk kiai yang sudah sepuh dan punya pesantren. Dia nggak memandang itu, karena mungkin terdoktrin bahwa mereka satu orang ini lebih utama dari 70 kiai yang alim ini. Nah, dan berita lagi, ini ada berita-berita yang lebih seru lagi, yaitu setelah Pilpres ini. Nah, karena dimenangkan oleh 02, yang di situ ada Pak Lutfi, ada beranggapan wah ini setelah kemenangan 02 ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mengamankan klan Balawinya atau proyek-proyeknya dia selama ini. Jadi dengan kemenangan ini mempunyai kartu as untuk kedepannya supaya tidak terus diganggu eksistensinya dari
orang-orang pribumi, nggak tahu juga. Nah terus apalagi berkali-kali tesis Kiai Imaduddin itu dikatakan beliau bahwa Ba'alawi ini adalah apa tadi, batal secara nasabnya. Jadi sudah berapa kali beliau mengatakan ini, tapi yaitu tadi banyak juga teman-teman kita pribumi-pribumi di Nusantara ini belum begitu paham dengan tesis Kiai Imaduddin ini. Maka sebelumnya mari kita saksikan dulu. Asli saya mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Mu'min. Dan Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Ba'alawi bukan keturunannya Nabi. Bahwa DNA mereka sudah terbukti bahwa DNA mereka ini DNA bukan DNA turunan Ibrahim. Bukan DNA-nya Nabi Ibrahim, Ba'alawi ini. DNA-nya Imam Ali sudah ketahuan bahwa DNA-nya itu kodenya sekian. Silahkan cari itu di media sosial banyak, YouTube. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah memberikan pencerahan pada kita, sudah menegaskan dengan mengklaim bahwa dari hasil tes DNA para Ba'alawi yang ada di dunia ini 180 orang mereka itu sudah tes DNA. 180 orang dari Ba'alawi sudah tes DNA dan semuanya gagal. Ini keturunan garisnya Nabi Muhammad, ini keturunan garisnya Nabi Ibrahim, ini keturunan garisnya Nabi Nuh, ini keturunan Ibrahim, ini keturunan Nabi Ibrahim dari Yafis. Itu ahlinya sudah tahu, wahai saudara-saudara. Kurang jelas apa lagi? Jadi disebutkan berkali-kali oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kalau Ba'alawi ini terputus atau batal secara nasabnya kalau disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus 180 orang itu Ba'alawi sudah tes DNA. Apa hasilnya? Semuanya gagal menyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan DNA-nya ini adalah DNA Yahudi Askenasi, persis seperti DNA-nya Yahudi sekarang ini yang menjajah Palestina. Jadi kurang apa lagi penjelasan beliau ini? Walaupun mereka-mereka yang membela Ba'alawi ini dengan menggunakan kitab 1000 kitab, 1 juta kitab, itu kalau datanya ini ngawur, tidak bersambung, itu memang jalan satu-satunya karena zaman ini kan sudah modern. Kenapa enggak pakai secara tes DNA, itu lebih cepat dan lebih akurat daripada kita silang pendapat selama ini, saling bantah-membantah, nggak ada ujungnya. Ya, tapi mungkin karena mereka ini ada kedekatan satu sama lain, mungkin pernah mengaji kepada Ba'alawi dan seterusnya, jadi menghilangkan kepercayaan yang mereka yakini selama ini amat sulit sekali dan mungkin sedikit menakutkan bagi mereka ini. Ya bagaimana kalau mereka mengaji sama Ba'alawi, mungkin secara rohani ilmu yang dia dapat dari mereka. Jadi kalau terus kemudian melawan mereka, membantah mereka, itu mungkin khawatirannya itu besar. Jadi ada rasa ketakutan dalam jiwanya, sehingga mau tak mau dia bagaimana caranya membela Ba'alawi ini secara membabi buta. Kiai Imaduddin kurang jelas apalagi, sudahlah itu. Kalau memang mau jelas sejelasnya, itu kan ya apa, media ini sudah banyak, internet, bahkan apa, memang jalan satu-satunya itu tes DNA supaya tidak bodoh-bodoh amat. Kita bolak-balik kitab selama ini sampai sekarang toh nggak selesai-selesai juga, akhirnya cuma bantah-membantah dan terjadi kekisruhan di media sosial, khususnya di YouTube ini.
Atau mungkin yang membantah ini juga kurang pendidikan. Tapi maaf, saya tidak mengatakan begitu, cuma mungkin seperti Balawi tadi, yang bocil tadi, yang datang ke rumah Kiai Sepuh, ujung-ujungnya pulang minta sangu. Tapi untung saja si Kiai Sepuh ini tidak memberinya sangu walaupun sepeser pun. Jadi kelihatan sekali di situ tingkat pendidikannya seperti apa mereka ini, Balawi bocil ini. Kalau memang dia itu berpendidikan, nggak mungkin dia itu menawarkan dirinya, menceritakan dirinya bahwa dirinya zuriat Nabi dan seterusnya, dan berpakaian ala Arab Yaman, kemudian ujung-ujungnya dawir dan supaya minta dihormati sama kiai sekalipun walaupun punya pesantren. Betapa tidak menghargainya mereka selama ini kepada kita. Itu gambaran si bocil ini. Sudah begitu ngancam lagi Kiai Sepuh ini untuk dilaporkan ke Robitoh Alawiyah. Emang Robitoh Alawiyah ini makhluk apa? Kuasanya seperti apa? Apa super body semuanya bisa dibatalkan Robitoh Alawiyah? Jadi bocil ini mempunyai keyakinan kalau Robitoh Alawiyah yang diyakininya ini bisa mengambil tindakan kalau ada orang-orang mengaku bahwa orang itu adalah dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW, seolah-olah tidak terima selain dari klan mereka. Yang sampai sekarang justru kita tahu bahwa klan mereka ini adalah klan Yahudi Askenazi, yang dulu kesini di bawah Belanda, senogogonya dipekerjakan di perkebunan, kemudian kelasnya ditingkatkan menjadi kelas 2 di bawah Belanda, kemudian rakyat Nusantara dikelaskan 3, diibaratkan seperti hewan-hewan melata, berkaki 4, dan seterusnya. Ini kan doktrin-doktrin yang nggak karu-karuan. Ya udah, segitu saja. Kurang penjelasan apalagi dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tadi. Tetap terus jaga kesatuan negara kita, Indonesia Jaya, dan tetap bersatu, keteguhan dalam satu jiwa Nusantara. Sebaduk dumuk senyari bumi, direwangi tekan pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.